banyak orang, kesuksesan itu seringkali diukur dari materi. Sebagian yang lain menilai keberhasilan itu dari jabatan yang mampu diraihnya. Sedangkan sisanya memimpikan punya jabatan dan bergelimang uang sejak dari seusia muda. Di negara kita, satu-satunya anak muda yang mampu menembus itu semua, ya hanya Bro Kaesang Pangarep, Ketua Umum PSI. Aku kira belum ada satu anak muda di bawah 35 tahun bisa sehebat bungsunya Pak Jokowi. Bener gitu nggak sih? Dia tuh nggak hanya punya perusahaan, tetapi dikenal pula sebagai politisi, berstatus sebagai ketua umum partai. Sebagai ketua umum partai, yang juga pengusaha, bukan hanya Mas Kaesang juga sih. Ada banyak, ada Pak Bahlil, ada Pak Julhas, ada Pak Surya Paloh, ada Pak Haritanu. Pertanyaannya, saat mereka berusia 30 tahun, apa udah menjabat sebagai ketua umum partai? Di mana mereka sewaktu berusia 30 tahun? Masih jatuh bangun dengan usahanya. Apa beneran sudah eksis di dunia parpol? Mas Kaesang ini besok Desember baru 31 loh. Dengan kekayaan mungkin sudah lewat dari 100 miliar. Memang, pengusaha yang lebih kaya dari Mas Kaesang nih banyak banget. Politisi dengan kekayaan lebih dari 100 miliar ada banyak juga. Ada macam Pak Nadiem, Raffi Ahmad, Bang Dito Aritejo, atau Crazy Rich yang lain. Namun, apakah mereka usianya semuda suami Mbak Erina ini? Mereka juga punya jabatan ketua umum partai? Ya, nggak ada. Bila ada anak muda yang jadi ketua umum partai, tentu aja Mas Kaesang yang paling muda. Pak AHY, ketua umum Demokrat, yang sekaligus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sekarang sudah 46 tahun. Ada yang lebih muda lagi, Bung Ridho Rahmadi, partainya Partai Umat. Usianya ya selisih 9 tahun tuh sama Bro Kaesang, tepatnya 40 tahun. Dari dua ketum partai yang familiar di telinga kita, dibandingkan usia ketum PSI, jauh banget. Itu dari posisinya sekarang. Masih banyak rekor lain yang dicatatkan ketua umum PSI itu. Misalnya nih, baru 2 hari jadi kader PSI, bisa menggantikan ketua umum partai. Coba deh dicek, ada yang punya rekor sama seperti yang dihasilkan sama omnya Jan Etes nggak sih? Yang juga pantas kita nilai, akankah keberhasilan ketua umum Partai Mawar itu bisakah kita contoh juga? Istilahnya jalan kesuksesannya, bisa kita ulangi nggak sih? Sampai sekarang ini, yang aku lihat, jangankan PSI, di partai-partai besar, nggak kita lihat ada Gen Z maupun milenial bisa semoncer dia. Kalau usia 30-an biasanya para politisi. Palingan ya masih di level DPC atau DPD deh. Kepengurusan tingkat kabupaten kota. Mentok-mentoknya pengurus tingkat provinsi. Kalau ada di pusat, dia ada di bidang seni atau generasi muda. Bukan level salah satu ketua DPP. Akan menarik andai roadmap Bro Kaesang itu banyak dibedah di berbagai forum. Siapa sih yang nggak pengen hidupnya seberhasil dia? Bagi kita, anak muda, bisa meraih top leader, materi juga berlimpah, juga semacam keinginan nggak sih? Bagus tuh, bila banyak seminar atau diskusi menghadirkan dia, berbagai pengetahuan dan pengalaman soal perjalanan hidupnya. Apa sih strategi, tips, jalan yang mesti kita ikutin biar sesukses dia? Yang namanya kesuksesan setidaknya kan meninggalkan jejak. Dengan usia yang justru beranjak dewasa, ingatannya juga masih kuat. Apa yang dia alami boleh jadi penyemangat, memberi motivasi buat mengikuti apa yang pernah dilalui Mas Kaesang. Kayaknya belum pernah ada sih seminar, diskusi, kajian, atau bahkan tulisan yang menceritakan tentang kesuksesan putra Pak Jokowi itu. Dengan berbagai aktivitas atau experience sharing, perjalanan karirnya barangkali bisa ditiru. Soal hasil kan itu urusan lain ya. Adik bungsu Pak Wapres dulu juga dikenal sebagai pengusaha. Banyak brand-brand yang dimiliki sama dirinya.
Mulai dari Sang Pisang, Mangkoku, Ternak Kopi, GK Hebat, dan masih banyak lagi. Oh iya, ada usaha lain yang berkolaborasi dengan banyak pihak. Salah satunya sama Raffi Ahmad. Nggak mudah juga sih buat menggandeng artis berkolaborasi atau joinan buat mendapat dukungan. Bisa dibandingkan dengan anak-anak muda sekarang. Kayaknya nggak mudah ditiru ya. Contoh nih, ngebuka usaha biar cepet gede dengan omset tembus miliaran per tahun, setengah mati kerjanya. Aku ya sempat mikir, apa karena dia anaknya Pak Jokowi ya? Jadinya terlihat lebih gampang gitu. Hanya Mas Kaisang yang bisa cerita tentunya. Anak-anak mantan presiden yang lain itu yang nggak sedikit yang punya usaha. Hasilnya nggak seperti yang diperoleh Mas Kaisang. Ini faktor penentu apa ya kira-kira? Kayaknya rata-rata anak presiden itu jarang yang punya usaha. Selain mungkin anak-anak Pak Harto, anak-anak Pak Habibie, itu orang-orang pintar bekerja di industri yang terkait sama teknologi. Anak mantan Presiden Gus Dur atau Kiai Abdurrahman Wahid itu berhubungan dengan keagamaan atau aktivitas sosial. Bu Mega kan ya politik, sama kayak anaknya Pak BY juga. Nah, yang anaknya Pak Jokowi ini semula pada punya usaha, nggak tahu sekarang pada ngurus politik. Itu terus usaha ditinggal tuh gimana gitu loh. Pak Gibran, wapres kita, dulu ya dikenal sebagai ownernya Cili Pari, catering acara-acara gede. Ada juga Martabak Markobar yang sekarang kabarnya udah pada nggak tahu nih, masih eksis atau enggak gitu. Ada juga beberapa merek ya, nggak tahu juga ya ini gimana nasibnya sekarang. Yang aku tahu sih, beberapa usaha milik Bro Kaisang ini joinan juga sama artis Raffi Ahmad itu. Oh iya, salah satu joinan itu perusahaan GK Hebat. GK Hebat juga memproduksi tayangan obrolan dengan banyak artis-artis di YouTube. Channelnya ada 2, GK Hebat dan Kaisang Paling Ngarep by GK Hebat. Pas aku cek channelnya, udah nggak produksi lagi sih. Udah 5-6 bulan nggak ada tayangan terbaru. Mungkin sebagai anak muda, sok gitu kali ya. Berhubung duitnya udah banyak, buka usaha, dijalankan, udah bosen, ya udah tinggalin aja. Nanti ada tren baru, coba lagi, digeluti maupun diperjuangkan, begitu bosen, ya udah ditinggal lagi. Oh iya, beberapa informasi juga menyebutkan bila suami Mbak Erina termasuk investor sekaligus pengelola klub Persis Solo. Dulu pas di Liga 2 atau naik ke Liga 1, Mas Kaisang sama kakaknya sering nonton Persis main. Pak Jokowi usai pensiun pernah juga nonton Persis Solo. Nggak ngerti juga gimana statusnya di klub bola saat ini. Nggak pernah lagi denger apa masih sebagai pemilik saham mayoritas atau nggak lagi. Sempet pula ada kabar usaha kuliner patungan sama Raffi yang ada di BSD nggak bisa melanjutkan usahanya. Padahal bisa dilihat saat pertama buka, pasti nggak sedikit dong modal yang dikeluarin. Dengan lokasi di BSD, sebuah kawasan elit, buat biaya sewa aja ngabisin berapa ratusan juta tuh. Terus ada pula perusahaan yang fokus dengan perikanan, disebutkan mengalami kerugian hingga 240 miliar. Emang kerugian itu nggak akan ditanggung satu orang dong. Yang pasti jadi tanggungan bersama. Ada beberapa investor. Perusahaan bernama PT Pancamitra Multi Persada yang berbasis di Situbondo dan Tarakan Kaltara. Fokus pada penghasil udang. Para buruhnya juga sempat melakukan demo sebab mereka nggak dapat upah sampai beberapa bulan. Sekarang nggak ngerti gimana kabarnya. Masih eksis atau udah berhenti beroperasi. Bila kerugiannya aja segitu, kekayaan perusahaan pasti lebih gede dong. Kalau nilai perusahaannya juga gede, tandanya investornya jauh lebih kaya lagi nggak sih? Berhubung dia nggak pernah jadi pejabat, agak susah juga kita bisa tahu berapa jumlah total kekayaannya. Dari berbagai informasi yang aku dapat, apa nggak bikin kita nganan? Ngiri maksudnya. Oh, ayo dong. Mas Kaisang kapan-kapan tampil di sebuah acara, cerita gimana semua kesuksesan itu didapat.
Jangan disimpan sendiri aja. Ingat loh kata kakakmu yang Mas Wapres, sebentar lagi Indonesia akan masuk ke era bonus demografi. Dan momentum itu harus benar-benar kita manfaatin dengan baik. Salah satunya dengan berbagi ke pengalaman, cerita. Siapa tahu ada anak-anak muda mengulangi kesuksesan Mas Kaisang. Segitu dulu dari aku. See you!